Saya berarti sudah bukan host ya. Nah, bukannya kamu harus masuk kuliah, Zikriya? Enggak, Pak. Maksudnya masih online kan hybrid, Pak. Hybrid itu berarti Cuman beberapa. online. Oh, cuma beberapa. Iya. Kalian sudah dapat informasinya emang? Kemarin sih udah dapat beberapa orang yang fix offline, Pak. Saya kok nggak dapat informasinya. Cuma mata kuliah dai, Pak. Iya, Pak. Satu pelajaran. Satu mata kuliah. Oh. Di mana informasinya ya? Ya saya tak cari informasi. Kirain kalian sudah offline semua. Saya tadi sudah ke kampus soalnya, terus saya naik ke kelas loh. Kok kelasnya sepi semua? Akhirnya saya balik ke sini. Tadi ke kampus saya, Gofur. Izin off kan Pak Turi ya? Sudah dipanggil. Oke. Ya, Siap, makasih. semoga lancar. Ya, amin, amin. Ya Allah. Plat bondek. Jadi bondek itu kan begini loh. Saya jelasin kemarin itu kan yang begini. Ingat nggak? Nah, plat bondek ini itu bentangannya 80. Panjangnya itu mulai, ini panjang ke sana ya. Panjang ke sana itu mulai dari 4 meter, 5 meter, 6 meter, 3 meter, 4 meter, 5 meter, 6 meter. Ini yang dijual di pasaran. Kayak gitu. Ya, jadi apa sih bedanya plat bondek dengan plat konvensional? Plat konvensional itu kan ada yang disebut dengan backcasting. Backcasting itu ini rumah. Ini tembok, tembok, tembok. Nah, itu sebelum dicor, itu dia buat dulu backcasting. Jadi di sini dikasihin kayu-kayu, ada yang pakai bambu, ada yang pakai kayu, jaraknya per 50 cm. Nah, atasnya ini triplek. Jadi ini triplek dipasang gini. Setelah itu dirangkailah anyaman besi. Ini besi dirangkai begini. Kalau didetailkan per seperlima bentangan itu dia dibengkokkan begini. Jadi ini masih di sana bengkok, di sana bengkok. Jadi apa? Ya pokoknya begini. Ya ini dibengkokkan seperti ini bentangannya. Nah, cuma ini namanya cara konvensional. Jadi cara lama. Ini menghabiskan waktu di tukang yang sangat lama sama di besi. Ini lama banget. Terus tergantikan dengan cara teknologi baru. Tek bar. Kalau kita kan tek bang, ini tek bar, teknologi baru. Memakai yang disebut dengan plat bondek. Nah, plat bondek ini itu sebelumnya ada lagi yang disebut dengan dak keraton. Gimana tulisan K? Keraton. Ada lagi yang sebelumnya disebut dengan plat dak. Plat dak itu jadi modelnya gini. Kebalik. Jadi ini melengkung masuk gini. Yang ini gini. Jadi ini nanti masuk-masuk begitu. Jadi masuk-masuk. Cuma ini kelemahannya ternyata susah diangkatnya. Jadi ini kalau nggak salah lebarnya per 50 cm, panjangnya bisa sampai 3 meter. Jadi ini dak sudah jadi, terus dipasang di atas. Ternyata repot. Ada lagi yang model ini dak keraton.
Jadi modelnya gini. Nah, ini diisi besi di sini. Terus dia ukurannya persis kecil ini, hanya kalau nggak salah ini 20, ini 30. Jadi dirangkai. Saya pernah punya proyek kayak gini lama banget. Nah, teknologi terbaru dari semua ini itu ke sini. Ke sini. Bondek. Bondek itulah yang saya tunjukkan ke kalian waktu kita survei lapangan. Harusnya kamu dari Bogor ke sini sih, Kria, biar jelas jawabnya. Jauh, Pak. Harus naik kereta, harus swab, harus macam-macam. Jadi bondek itu, ini tak lanjutkan pindah ya. Bondek. Nah, Wijining sudah ngantuk. Oh, kirain ngantuk. Jadi kalau ini kertas lembar, kemarin kan saya ngasih contoh kan ya. Ingat nggak ceritaku yang saya kasih contoh kertas gini? Terus dia melengkung gini? Nggak ingat? Ingat, Pak. Ingat ya? Ingat, Pak. Jadi yang begini, terus begini. Terus saya lipat jadi begini. Kamu ingat nggak Saiful Anam? Saiful Anam lagi sibuk cerita. Ayo, dengar nggak pertanyaanku Saiful Anam? Saya tadi habis ditanyain Ibu, Pak. Benar, Pak. Sudah makan siang belum? Sudah, Pak. Oh, bukan. Nggak nyambung. Ini loh. Kan tadi kan melengkungkan you'll meeting will end. Loh, kok bisa habis ya? Sebentar ya. Saya tak foto. Abidin. Apa masa setahun sudah ya? Nah, nanti kalau habis, saya buka lagi ya. Paketannya habis kayaknya. Ya, jadi ini kan dia jadi kuat kan? Perindahan ini kamu ingat kan yang kertas saya lengkung-lengkung? Ingat, Pak. Ya, nah ini kan dia jadi kuat. Jadi sistemnya seperti ini bondek itu. Jadi kertasnya melengkung-lengkung seperti. Jadi kalau ini kertas, terus dibandingkan dengan kertas yang dilipat-lipat ini saya lipat-lipat di sini, sehingga dia menjadi begini, maka kertas ini akan menjadi kuat. Ya, ini lebih kuat dibandingkan kalau kertas biasa dibentangkan dengan dilipat gini. Nah, itulah yang diambil ilmunya bondek, dia dilipat begini. Sehingga atasnya hanya tinggal memasang yang disebut dengan wear mesh. Jadi wear mesh itu besi yang sudah dilas jadinya model gini. Ini besi wear mesh ini kalau nggak salah ini jaraknya per 20 cm. 20, ini juga 20 cm. Saya pakai besi 6, wear mesh 6, WRMS 6. Itu terus yang saya cerita kemarin yang dicor. Kemarin kayaknya bertanya deh Wijining. Tidak. Pak itu berarti siapa yang bertanya ya? Oh, itu lagi bahas yang Agung bilang, Pak, Wijining sudah punya pacar, Pak, yang sedih itu ya. Mana Agung? Nggak masuk Agungnya. Agung? Hadir, Pak. Oh, siap. Belum ada itunya, Agung. Belum ada, apa namanya? Janur kuning. Aman, wis. Enggak, Pak. Tuh, kamu jangan bilang enggak di sini, tapi hatimu hancur gitu, Agung. Ya, Wijining ya. Agung bilang enggak di depanmu, tapi di belakang itu hatinya hancur. Nah, ini kemarin yang ditanyakan sama ini berarti sama siapa? Nurul. Pak itu siapa sih yang nanya? Pokoknya tebal dari sini itu 12 cm. Bukan yang dari sini, tapi yang dari sini. Kamu ingat kan ya, Agung, yang saya tanya cerita ini? Ayo, kalau kamu nggak Ya. ingat,
Oh, kirain kamu bilang nggak ingat. Berarti kalau kamu nggak ingat berarti benar-benar hancur hatimu mikirin sudah punya pacar, Wijining. Nah, ini berarti 12 cm yang ini. Jadi ini dicornya itu 12 cm tebalnya mulai dari paling bawahnya ini. Seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan bondek itu ini. Plat bondek. Bedanya dengan plat konvensional, ya plat bondek lebih cepat. Terus kita hanya tinggal membuat balok-balok, terus tinggal masang bondeknya. Jadi bondeknya tinggal dipasang di atasnya. Jadi ini plat bondeknya tinggal dipasang di atasnya sini. Seperti itu. Jelas ya? Jelas? Jelas tidak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Kalau sudah ada yang jawab, saya paham. Kalau nggak ada yang jawab, ya saya diam terus. Kemarin terakhir belajar apa? Yang lain jawabannya bisa benar. Kamu pakai lipstik apa, Atan? Pakai lipstik kok di depan umum, Atana? Atana. Anu Pak, ini pelembab bibir. Oke. Siapa? Saya mau bertanya ke siapa ini tadi? Paham semua ini? Jawaban yang lain kejawab apa enggak? Suaraku enggak masuk ya? Sekiranya jawabanku, suaraku masuk. Putus-putus, Pak, di sini. Oh, putus-putus. Ini enggak masuk. Tapi nggak tahu yang lain. Masuk, Pak, di sini. Masuk, Pak. Oh, oke. Sudah jelas semua ya? Vika ketawa. Vika ketawa kenapa? Ngeliatin Atana tadi ya, Vika ya? Tidak, Pak. Oh, enggak. Oh, ya wis. Ya sudah. Saya keluar dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Saya mau tanya, Pak. Siap. Kan tadi kan plat bondek kan atasnya pakai wermas ya, Pak. Kalau misalkan plat konvensional itu bisa apa enggak gitu, Pak? Atasnya. Pakai ini, pakai wermas. Nggak bisa, karena kan dia bawahnya kan datar. Dia kan bawahnya datar, sehingga tidak ada yang menahan. Sehingga yang berfungsi menahan itu besinya. Makanya besinya ada dua. Jadi ada dua besi gini, terus tak coret gini ya. Tak share screen lagi ya. Di hold disable. Kok saya nggak bisa share screen? Oh, hostnya sekarang di kamu. Udah, bisa nggak, Pak? Gantiin dulu di bawah itu. Udah, Pak. Sudah. Oke. Nah, kan ada ini. Siapa? Kan kalau yang konvensional kan cuma begini, triplek biasa ini. Terus di bawahnya ada kayu, sama ada penguat-penguat gini.
Nah, terus besinya, makanya besinya 2 susun begini. Jadi ini yang 1 susun di atas, ini 1 susun di bawah. Jadi ini yang berfungsi sebagai penarik, karena cor-corannya nggak ada yang tahan. Jadi cor-corannya di sini. Kalau yang bondek, kan ini kan sudah begini. Sehingga besinya itu lurus begini sudah aman. Besinya cuma lurus begini toh sudah aman. Ini cor-corannya di sini. Cor-corannya yang meliputi ini. Jadi dia sudah aman karena plat bondeknya sudah miring memberi kekuatan. Kalau yang ini, bayangin sekarang kalau ini Ini dasarnya konvensional. Ini potongan ya. Ini juga potongan. Nah, terus plat bondeknya pembesiannya pakai wire mesh. Nggak kuat karena tidak ada yang menarik. Tidak ada yang membuat dia bertahan. Kalau yang ini itu gambarnya gini. Jadi kalau ini lembaran Sikria. Nah, yang di tengah sini itu jadi ada begini. Besinya modelnya gini. Nah, jadi ini turun sini, naik sini. Terus ini juga gitu. Ini turun, naik gini. Jadi double yang sini itu berfungsi untuk menarik dia sehingga biar nggak anjlok ke bawah. Kalau ini bondek ini yang berfungsi untuk menahan cor-coran biar nggak anjlok ke bawah. Kayak gitu. Pak, tapi kalau misalnya lurus bisa selama bentangannya pendek-pendek aja, misalnya cuma 1 meter, 1 kali 3 meter, itu bisa. Tapi kalau sudah 3 kali 3 itu semen gini. Nah, ini contohnya bondek. Jadi ini bondek terus dipasangi wire mesh. Ini wire mesh 6. Wire mesh 6. Tulisannya kalau nggak salah gini. Wire mesh 6. Seperti itu. Jadi ini bondeknya. Sekarang kita coba lihat dak keraton. Nah, ini dak keraton. Modelnya kayak gini. Kelemahannya dak keraton ini karena harus disusun satu persatu. Ya. Jadi dia dari satu bagian kayak gini. Dia itu terbentuk dari satu bagian kayak ini. Dak keraton itu awalnya gini. Terus di sini dimasukin besi, di sini dimasukin besi. Jadilah dia satu rangkaian seperti ini. Terus nanti ini dipepetin rapat jadi seperti ini. Jadi nanti rapat terus diisi semen antaranya, jadilah dia seperti ini. Kelemahannya ngabisin waktu di nyusun ini. Jadi biayanya daknya ini murah, kalau nggak salah cuma 22.000 per buah. Tapi lama menyusunnya ini loh, lama banget. Lama banget, belum menaikkannya juga agak repot. Jadi ini menghabiskan waktu. Ini habis waktu. Terus berikutnya ada lagi yang saya bilang tadi, plat konvensional. Nah, plat landscape konvensional ya seperti ini. Jadi plat lantai konvensional itu seperti ini. Belum pernah ngelihat ya plat lantai konvensional ya? Belum, Mbak. Oh, oke. Nah, ini modelnya kayak gini. Jadi kita coba perbesar ya. Nah, ini. Jadi di bawahnya itu triplek. Triplek terus besinya 2 susun. Ini kelihatan 2 susun nggak ya? Gimana cara besarinnya ya? Nah, ini. Kelihatan kan dia 2 susun. Aturannya itu 1/5. Seperlima bentangannya. Jadi misalnya ini ada ini sama ini. 1/5 ini misalnya ini 3 meter. 3 meter berarti 1/5 dari 3 meter berapa? 60 cm ya. Jadi 60 cm dia turun.
terus lurus di sini dia naik. Jadi daerah-daerah sini itu double. Fungsinya sebagai ikatan. Ini kan kelihatan double. Ada besi di atas, ada besi di bawah. Kalau yang sini cuma satu lapis. Ini sisi bawahnya. Jadi ini dia begini. Nah, yang ini lurus ke sana. Jadi kalau dilihat ini miring, nah ada yang lurus begini. Ini lagi miring, ada lagi yang lurus begini. Seperti itu. Nanti kalian boleh cari di videonya plat konvensional. Kelemahannya ini itu menghabiskan waktu yang lama banget mengenyam. Ini kan dianyam. Ini diikat terus pakai benrat, ikat pakai benrat, ikat pakai benrat. Jadi lama banget ininya. Seperti itu. Jadi ngikatnya lama banget. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan di sini? Nggak ada? Pak izin bertanya. Siap. Jadi yang membedakan plat bondek sama plat konvensional itu dari bentuknya saja ya Pak. Jadi kalau cor-corannya kayak bahannya kayak semen dicampur apanya itu sama Pak. Sama. Tapi kan sudah beda juga dari bahannya. Kalau plat konvensional kan dia pakai dasarnya triplek. Terus besinya itu paling enggak besi 10 dicampuri besi 12. Ada yang pakai 8 sama 10. Kalau Hermes dengan jarak yang sama, itu pakai bondek, kita cukup pakai besi 6. Kalau campuran betonnya sama, tetap 1, 2, 3 tetap sama. Seperti itu. Baik Pak, terima kasih. Siap. Terus, ada lagi yang lain? Adakah yang lain? Ada yang lain? Tidak ada. Kalau tidak ada, saya tadi mau nunjukin lagi ada yang disebut dengan plat. Sebentar. Bagaimana ngeluarinnya ini? Nah, ada yang disebut dengan plat duct. Oh, enggak ada di sini ya. Apa namanya ya? Saya agak lupa namanya. Jadi dia itu sudah jadi, terus nanti tinggal dipasang. Kalau ini kan bondek. Apa plat pabrikasi ya? Enggak ada. Itu tidak bertahan lama karena baru beberapa yang pakai kewalahan terus akhirnya nggak dilanjutkan karena terlalu lama prosesnya. Terus yang terbaru sekarang bondek ini sudah banyak yang suka, akhirnya sudah dipakai ini. Ini sudah azan. Tugasnya mengerjakan plat lantai, tapi kalian harus menggabungkan 3, jadi dibagi. Ada yang pakai Hermes, ada yang pakai bondek, ada yang pakai dalam satu ruang ini itu misalnya ruangan yang sini. Ruangan ini pakai duct kraton. Yang ini pakai Hermes. Yang ini semua pakai konvensional. Cara menggambarnya jangan ditutupin penuh. Jadi dipisah gini. Yang sini tertutup cor-coran. Yang ini cor-coran sama rangka, yang sini rangka aja. Rangka cor-coran, ini cor-coran. Jadi kalau dilihat itu gini. Jadi ini kelihatan besi-besinya gini. Kalau yang ini kelihatan tergabung cor-coran gini.
Yang ini utuh, tertutup cor-coran. Kalau yang besi apa? Kalau yang konvensional itu harus kelihatan jedanya, seperlimanya. Dibedain warnanya ya. Jadi besinya dibedain warnanya. Seperti itu. Ah, mengantuk si Raffi. Pak izin bertanya. Siap. Untuk yang plat konvensional itu kita perlu ngitungin kayak tumpuan sama lapangan itu apa? Us. 1/5-nya itu kan katanya tadi ada 1/5 dari L. Ya, ya itu tumpuan dan lapangan. Apa perlu itu juga atau gimana Pak? Iya, dihitung. Nggak Khusus sepakat Nurul. kan? Loh, jangan Pak. Ya dihitung kan 1/5 itu ini namanya tumpuan, yang ini namanya lapangan. Jadi kalau dipotong karena ini apa balok, nah dia kan di sini ya 1/5 turun. Nah gini 1/5 itu dari sini ya, dari as ke sini, asnya ini 1/5 bentangan. Nah ini yang namanya tumpuan, yang ini namanya lapangan. Itu istilah anak sipil, istilahnya Nurul. Pak saya anak arsitek Pak, bukan anak sipil. Benar nggak Nurul? Saya masih kurang paham waktu hitungan yang itu. Apa Pak Turi ada materinya? Saya nggak pernah ngasih hitungan ini. Terus jadinya? Enggak, waktu kamu sekolah dulu, ajarinnya bagaimana? Oh iya ada. Ya begini toh. Ya tapi saya nggak paham. Oh kamu nggak paham. Ya susah Pak hitungnya Pak. Dihitung bentangannya aja Nurul. Jadi ini. Tak lanjutin lembaran aja ya. Nurul, nanti kita bikin grup ya. Grup apa Pak Turi? Nanti tak WA deh. Jadi kan ini bentangan ya. Ini yang lain perhatiin ya. Ini mumpung Nurul nanyain. Jadi misalnya ini ruangan. Ini ruangan-ruangan ya. Ini ruangan. Anggaplah yang sini ruangannya gini. Jadi kan. Nah, jadi 1/5 itu bentangannya sini. Jadi kalau misalnya ini ke sini 3 meter, 3 meter, 3 meter, ini 5 meter, ini 1 meter. Jadi 1/5 dari 5 meter itu kan 1 meter. 1 meter. Terus 1/5 dari 3 meter itu kan 60. Berarti di sini 60. Ini 1 meter. Nah ini kan gini. Kotaknya gini. Berarti yang sini namanya semua tumpuan. Yang sini namanya lapangan. Jadi kalau dilihat besinya gini, ini lurus. Ya. Terus sisi sananya ini begini. Sisi sananya jadi bersebelahan Nurul. Kalau dilihat dari atas itu gini ya. Tak gini kan deh. Nurul azan Nurul, saya enggak ke masjid ini. Gimana nih? Dimarahin Gofur saya nanti. Nah, selang-seling. Selang-seling gini loh Nurul. Jadi yang biru ini, kalau dari atas kan kelihatan sama semua. Ya. Yang biru ini, itulah yang ini, yang bengkok begini. Yang merah itu yang lurus ini. Paham ya? Oh iya Pak. Monggo. Kamu di mana sekarang Nurul? Di rumah. Rumah mana? Di rumah ini. Apa nama kampungnya itu? Pakis Pak.
Bukan, atasnya lagi. Atasnya lagi tumpang. Atasnya lagi. Poncokusumo. Kamu di rumah mana? Pakis apa rumah Poncokusumo? Rumah Wakis, Pak. Oh, rumah Pakis. Belum di rumah Poncokusumo. Belum. Oh, siap. Si Kria berpikir, kok jawabannya belum ya? Enggak, saya suka candain Nurul, Zikria. Biasanya bercanda-canda gitu, kalau anu, ya anu. Ini paham ya Nurul ya? Setengah-setengah mungkin, Pak. Kalau di penggambarannya itu bisa, Pak. Yang ada ATX sama ALY-nya itu biasanya. Terus sama panah-panah. Ini pakai bahasa sipil Nurul. Ini pakai ini, ada yang disebut dengan Cremona. Itu kan ini dikremonain dulu, digambar gini dulu. Wangel, pakein bahasa sederhana aja. 1/5 bentangan dia miring, yang lainnya lurus, gitu aja. Terus bawahnya langsung pakai langsung lurus gitu, Pak. Bawahnya langsung pakai Iya. besian biasa gitu. Jadi yang ini, yang begini, itu besinya begini. Ya, yang biru itu besinya gini. Yang merah itu besinya cuma lurus. Harusnya tak gambarin 3 dimensi ya. Mudah-mudahan kalian paham. Yang ini besinya gini. Ya, nah, yang sini, yang sebelahnya merah itu besinya lurus, lurus persis ikut yang bawahnya ini ya. Ini di atas ini di bawah. Tebal plat Terus yang- 12 apa 10, Pak? Saya nggak fokus, sudah komat soalnya. Ini karena tadi saya telat jadi sungkan menghilang. Itu sudah ada yang sholat di situ ya. Ini yang bawahnya gini loh Nurul. Kalau dipotong, kalau ini tak potong ke sana, ini tak potong ke sana, itu kelihatannya gini loh. Jadi besi gini. Besi yang sini ini di atas, ini di bawah, ini di atas, ini di bawah. Nah, yang ini itu di atas ini loh. Yang merah ini di bawah sini. Ini potongan ini, potongan. Jadi ini cor-coran. Ini cor-coran ya. Tebalnya 12. Oh iya, Pak. Nah, ini di bawah, ini di atas, ini di bawah, ini di atas, ini di bawah. Yang di bawah ini lurus tok ke sana, lurus tok ke sana, terus. Yang atas ini ke sana, terus turun begini, terus naik lagi, terus ke sana lagi. Iya ya, Pak. Paham ya? Oh. Oh, Jaraknya berapa, Pak, antara atas sama bawah? ini tuh 8 Nurul ya, karena daging itu paling nggak harus 2 cm. Daging atas sama bawah itu 2 cm. Jadi kalau 12 dikurangi 4 kan 8. Karena daging bawah itu paling nggak 2 cm, daging atas itu juga 2 cm. Antara kalau Iya. misalnya yang tanpa atasnya itu, Pak, kalau tanpa atas antara yang biru sama yang merah itu, biru ke merah itu kalau tanpa atas jaraknya berapa? 10. Bisa 10, bisa 12, kalau di lapangan 15. Tapi jangan 20, nekat kamu kalau bikin 20. Si Kria, Nurul ini itu lulusannya SMK, jadi paham. Kamu nanti batin, Nurul kok paham gitu itu ya. Jadi ternyata dia dulu si SMK. Sampai kemarin yang ngingetin saya balok latte sama balok gewel itu Nurul karena dia dari SMK. Jadi Enggak, kalau Pak. kamu belum paham, wajar. Kalau dia nggak paham, nanti tak suruh push up nanti. Sudah Makanya lulus SMK tapi nggak paham, wah. Di SMK cuma Gitu ya? setengah-setengah aja. Enggak sampai Oh. detail, Pak Turi. Oh, berarti kalau gitu karena Nurul rajin belajar kalau gitu. Jadi paham. Sudah komat di situ, di masjidmu itu Nurul. Udah, Pak. Nah, iya, saya nggak sholat nih. Apa ini? Ya monggo, Pon. Jenengan sholat, Pak Turi. Nah, terus tak tinggal kelasnya. Sholat aja dulu, Pak. Sholat aja dulu. Sholat dulu ya. Nanti selesai sholat terus saya balik ya. Soalnya masih belum selesai bahasannya. Kalian balik ya. Jangan nggak balik ya. Ya, Pak. Ya, wes. Talif dulu ya karena ada batas habisnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Soalnya kadang kayak Wijining itu sudah bangun tapi nafasnya masih nafas tidur. Kayak Hosiun ini sudah bangun, kalau Hosiun ini sudah tegang malahan. Kayak mau kuliah. Hosiun, Hosain, Tuba. Kamu lagi naik gunung, Hosain? Enggak, Pak. Biar seger aja, Pak. Oh, kirain ini lagi di puncak, Pak. Di puncak tempat tidur, Pak. Sikri AC-nya matiin biar nggak masuk angin. Jadi saya balik ke sini ya. Mana ini? Oh, nggak bisa dicoret-coret. Ini gambar saya kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Siap. Zikri semua hasil Zoom kirim ke grup ya, biar saya juga punya datanya. Iya, Pak. Siap. Nggak bisa coret-coret di mana jadinya? Oh, di bawah. Jadi, nah itu belinya per begini loh, per satu bagian ini. Kayak yang saya cerita kemarin, jadi dia disambung. Jadi kita harus nyiapin dulu balok-baloknya. Nah, yang ini balok-baloknya dari namanya ini besi WF. Ada besi, kalau WFH itu bukan ya. WFH itu work from home. Ini nggak usah dicatat loh ya, WFH. Nah, ini besinya namanya besi WF. Ada WF itu ada yang profil H sama ada yang profil I. Jadi besi WF ada yang profil H, ada yang profil I. Nanti saya kirimkan ininya ya, jenisnya. Jadi dia sudah jadi kayak gini. Nah, ini bisa dijadikan lantai, ada bagian yang bisa dijadikan pagar. Cuma beda jenis. Yang pagar ini kekuatannya tidak sama dengan lantai. Kalau dilihat detailnya itu, jadi dia ada bagian yang bisa untuk nyambung gini. Terus di sini itu ada bagian yang untuk disambungin. Jadi ini, nah gini modelnya. Ya, ini ada bagian yang bisa jadi nanti bagian ini itu ketemu dengan bagian yang sebelah sini. Ya, ini nanti dimasukin ke sini. Terus yang sisi depannya sini itu juga ada bagian yang nanti bisa saling connect. Beberapa klien saya itu nyoba ini, tapi saya nggak pernah mau nyoba karena mikir bawa ke atasnya kayak apa. Ya nggak? Jadi kan kalau lantai 2 masih aman. Jadi ini orang bawa ke atasnya gini, mungkin pakai alat apa itu mudah. Kalau lantai 3, lantai 4 kan repot ya. Jadi akhirnya ini sistem ini nggak laku. Jarang yang menggunakan pakai ini karena terlalu repot untuk membawanya. Mau nggak mau harus pakai apa itu namanya? Yang crane ya. Yang tinggi gini loh. Jadi ini yang bisa mengangkat terus dinaikin itu harus pakai ini. Nah, menyediakan crane kayak gini itu juga mahal. Jadi akhirnya sistem ini nggak laku, lebih lakuan sistem bondek. Seperti itu. Jadi ini yang kemarin yang belum saya ajarkan, terus yang lain sudah selesai. Ada pertanyaan? Adakah pertanyaan? Nah, ini sistemnya. Jadi kalau karena kita bahasannya masih apa namanya? Bahasan kita masih bangunan 2 lantai, saya tidak ngajarin yang sudah jadi gini ya. Jadi ini kalau yang sudah jadi itu banyak. Jadi dia dibuat di pabrik, nanti tinggal dipasang begitu aja. Kalian sudah pernah ke Malang? Zikria, kamu pernah ke Malang? Belum pernah ya?
Udah, tapi Tapi, cuman pas tadi tour sama ke rumah saudara, Pak. oh, study tour sama rumah saudara. Berarti belum pernah ngeliat kampus UIN? Pernah, tapi belum ke Sainteknya. Oh, oke. Tahu jembatan Soekarno-Hatta? Enggak. Siapa lagi? Hosain, kamu pernah ke Malang enggak, Hosain? Kemarin ikut offline, Pak. Oh, ikut offline. Oh. Nah, kamu tahu jembatan Soekarno-Hatta enggak, Hosain? Tahu, tahu, Pak. Tahu. Di sampingnya itu kan ada gedung tinggi ya. Apartemen apa itu namanya? Apartemen apa, Gofur? Sebentar, kita cari tahu aja ya. Biar saya buka yang baru aja, biar tidak mengganggu yang ini. Apartemen Soekarno-Hatta. Hatta Malang. Nah ini, jadi apartemen ini itu dibuat dengan sistem ini, sistemnya prefabrikasi. Jadi per bagian ini, sebentar, saya coret-coret. Kamu tahu apartemen ini jembatan Soekarno-Hatta, Hosain. Ya, nah itu sebelahnya persis. Ini itu per bagian ini. Jadi per bagian ini itu semua diletakkan begitu saja. Jadi ini dulu pakai kren yang cukup tinggi, jadi dinding-dinding itu sudah jadi semua. Jadi dindingnya modelnya gini, ada jendelanya. Ini tinggal pasang. Ini namanya ada tadi ya, prekas. Nah, dinding sebelahnya. Jadi semua ini pabrikasi. Plat lantainya pun juga pabrikasi. Pabrikasinya itu besar-besar plat lantainya. Satu kamar sudah langsung jadi. Jadi ini itu kalau nggak salah lebarnya 3 meter lebih ya. Saya nggak tahu pastinya. Ini juga plus minus 3 meter. Sama dengan ini plus minus 3 meter. Ini juga plus minus 3 meter. Saya masih ngelihat dulu waktu dibangun. Jadi ini diangkat satu-satu terus dipasang. Diangkat satu-satu dipasang. Jadi ini per satu bagian ini, per satu bagian. Kelihatan garis-garisnya ya. Kalau di zoom itu kelihatan garis-garisnya. Nah, ini yang bangunan untuk berlantai banyak. Kalau rumah tinggal masih jarang dipakai sistem ini karena terlalu mahal. Kan harus pesan ke pabrik. Kecuali kalau memang uangnya berlebih, ya tinggal jadi. Dindingnya ini bukan dinding bata, tapi dinding cor-coran. Jadi ini dinding cor-coran. Kan sayang ya, kalau rumah tinggal biasa harus pakai cor-coran, padahal cor-coran itu nggak murah, mahal. Seperti itu. Paham, Rahmat Irfan M? Saya itu bertanya sesuai yang muncul di sebelah saya. Jadi kalau share screen ya. Jadi Pak, kok mesti yang ditanyain si itu aja tadi, si siapa namanya? Si Kria. Terus tadi di bawah si Kria itu ada siapa idolanya si Agung? Wijining. Pak, kok idola saya sih, Pak? Kok nggak bisa di itu? Oh, ada kelas. Oh, di sini. Saya share screen dulu. Ini apa? Tekbang 2 ya? Ini Tekbang 2. Bentar. Kita balik ke sini. Jadi seperti ini tampilannya. Ada pertanyaan? Apa sudah pada nyambung semua?
Suaranya nggak keluar, Zikri ya. Ingin bertanya, Pak. Jadi Ya. berarti buat ukuran yang precast ini nggak nentu ya, Pak? Eh, Kita kan yang dia, mesin gitu. jadi kita ngasih ukuran ke pabrik, misalnya ukuran kamarmu 4x4, ya kan? Cuma kan berani memesan ke pabrik itu kalau jumlahnya banyak. Kalau jumlahnya dikit kan mahal banget sih, Kri ya. Jadi pesan ke pabrik, pabrik saya minta dinding ukuran 3x4 tinggi 3x4 tinggi, sudah benar ya, ukuran dinding ukuran 3x4, berarti lebarnya 4, tingginya 3. Terus saya minta plat lantai ukuran 3x4 juga. Nah, itu bisa. Atau pabrik saya pesan dinding ukuran segini-segini, lantai ukuran segini-segini, itu bisa. Jadi nanti tinggal pabrik nyetakin, terus dikirim ke kita, kita tinggal masang. Tapi teknologinya cukup tinggi. Jadi kayak ini, gedung ini tuh cepat jadinya. Ya enggak lumayan cepat banget sih. Tapi dia prosesnya instan. Jadi langsung pasang, terus sudah selesai. Jadi cepat banget. Kayak itu loh, Zikria, kamu kan Bogor, biasa ngelihat proses pembuatan jalan tol kan ya? Ya, jalan tol itu kan sudah jadi kan, tinggal pasang-pasang kan ya, hanya buat tiang-tiang, terus tinggal ininya kan tinggal pasang semua kan, nggak ada yang cor lokasi loh itu. Ya, jadi kasusnya sama, nanti hanya aspalnya aja yang di lokasi, tapi yang lain sudah tinggal pasang, jadi balok pasang, terus daknya dipasang, terus nanti tinggal tinggal apa namanya? Tinggal aspal. Tapi beberapa juga jalan tol ada yang masih saya lihat dicor di lokasi, tapi jarang. Biasanya rata-rata pabrikasi tinggal pasang-pasang. Kalian bisa cari di YouTube pembangunan gedung Cina yang untuk COVID itu hanya diselesaikan dalam waktu berapa hari ya? Sebulan, itu luas banget. Sebulan apa berapa hari gitu. Nah, itu teknologinya cepat banget. Jadi semua sudah, coba kita cari ya. Saya masuk YouTube dulu. Ini kelihatan. Kelihatan, Pak. Saya bersihkan layar saya dulu ya. Gedung COVID Cina. Ini 2 menit kalau nggak salah. Kok nggak kelihatan proses pembangunannya ya? Sebentar. Yang di sebelah kanan itu, Pak, ada. Sebelah kanan mana? Ini ya. Sebentar, ketutupan wajah. Rumah sakit di Cina kerahkan robot untuk rawat. Ini lebih cepat ya kelihatannya. Nah, ini mungkin lebih cepat. Untuk mengatasi virus corona, pemerintah China bergerak cepat. 6 hari.
Nanti kelumet saya. Ini beritanya ini ya. Bentar, dia lebih banyak ke iklan bahasa Indonesia, jadi kurang ininya. RS Wulan. Wuhan. Mudah-mudahan ini yang benar. Habis 10 menit lagi. Ya sudah, kalau ini selesai ya kuliahnya. Pokoknya videonya kita lihat selesai kuliahnya. Setengah jam ternyata ya. Jadi sistemnya sistem pasang-pasang gitu. Nah, ini kan 4.000 orang. Yang super cepat.
Sudah. Gambarnya cuma itu aja. Jadi kita kembali ke, karena kita masih dai Tekbang 2. Ini pelajaran ini nanti kalian pelajari di Tekbang 3 dan 4. Tapi paling dah untuk pembuka wacana aja. Jadi tidak saya lanjutkan. Ada pertanyaan sampai sini? Saya izin bertanya, Pak. Siap, Raffi. Untuk lebar bentangan plat itu menyesuaikan ruang, apa perlu setiap berapa meter tuh dikasih balok gitu, Pak? Jadi ada aturan seperti ini. Setiap luas, oh iya, saya nggak ngajarin itu ya, saya lupa. Setiap luas 9 meter persegi harus ada balok. Saya share screen. Berarti kalau ini habis, kita buat grup lagi ya, buat Zoom lagi ya. Tapi mudah-mudahan sudah jelas. Jadi ini aturan konvensional, tapi masih saya pakai terus. Kalau ini ada sebuah plat, misalnya ini, yang ini kalian sudah pakai balok-balok semua. Anggap yang ini 3 berarti ini 5, ini 4. Nah, kalau yang ini 3 kali 3 kan 9 meter persegi. Ini aman, nggak perlu lagi dikasih balok anak. Jadi tidak perlu balok anak. Tapi kalau yang ini, karena 5 kali 4 itu 20, berarti harus dikasih balok anak 1. Anggaplah kita kasih di tengah sini. Ini balok anak. Jadi BA. Nah, luasnya ini kan berarti menjadi 2 kali 5. 2 kali 5 ini kan masih 10. Berarti masih kurang. Berarti tambahin lagi balok anak di sini. Kalau mau ngikutin ini, enggak apa-apa, ngelurusin ini aja. Raffi. Jadi ini kan berarti ini 2, ini 3. Berarti kalau yang ini sudah hitungannya 3 kali 2, ini 6 meter persegi. Ini 2 kali 2, 4 meter persegi, ini sudah aman. Jadi sudah ada 2 balok anak. Ini BA yang ke sana, ini ada BA yang ke sana. Kalau kita hitung yang ini, BI-nya, balok induk, itu bentangan 5 meter, berarti dia 25 kali 50. Nah, balok anaknya ini separuhnya aja. Berarti kalau bisa, tapi saya biasanya balok anak itu atas ini tetap 15. Nah, karena ini 20 berarti 15, 25. Seperti itu, Raffi. Paham ya? Kalau ini kan tidak perlu, karena dia 3 kali 3, berarti kan total luas yang sini 9 meter persegi. Kalau yang lain, pokoknya maksimal luasnya adalah 9 meter persegi. Lebih dari itu tambahin balok. Ini ilmu saya yang tidak saya perbarui sampai sekarang. Jadi kadang tukang ngomong, Pak, kok terlalu banyak baloknya? Nggak apa-apa. Lebih baik banyak baloknya ketimbang resiko. Tapi kemarin saya melihat bondek itu sudah bisa terpasang cukup luas. Nah, saya belum buka lagi buku terbaru karena teknologi itu kan berkembang. Ilmu saya masih di sini, tapi teknologi bondek ini belum saya buka lagi. Saya kemarin ngelihat ini tuh 6 kali 6 itu tanpa balok anak. Berarti 6 kali 6, 36. Dia langsung bondek begini aja. Nah, tapi saya nggak berani. Saya belum mencari bukunya, dan sampai sekarang belum sempat nyari bukunya. Kalau kalian mau nyari bukunya, nanti tidak apa-apa. Cari teorinya terus beritahu ke teman-teman minggu depan. Nurul aja, Nurul nanti cariin ininya ya, cariin teorinya. Berapa luas bondek maksimal, berapa luas plat lantai maksimal untuk bondek. Oke? Nurul. Iya, Nurul Pak. masih cariin ya. Yang bondek itu, Pak. Ya, berapa aturan luas maksimal plat lantai harus ada balok anak yang pakai bondek. Kalau yang ini itu konvensional. Ini plat konven. Tapi saya masih tetap pakai ini walaupun bondek. Nah, ini harusnya saya melakukan perubahan keilmuan yang ini. Ya, kalau dak raton itu dia maksimal di 4 kali 4. 16 meter, tapi saya nggak berani. Jadi kemarin saya hanya pakai di 8 meter persegi untuk dak raton. Saya perkecil lagi malahan. Jadi 4 kali 2 saya masih berani, tapi kalau 4 kali 4 saya nggak berani. Ini dak raton. Soalnya banyak teknologi baru, harusnya juga keluar aturan barunya. Saya belum sempat mencari berapa luasnya, tapi tetap saya membangun tetap masih pakai aturan ini. 9 meter persegi. Jadi minggu depan nanti tugas Nurul mencari berapa luas maksimal untuk tanpa balok untuk penggunaan bondek.
Paham? Sebelum waktunya habis, saya mengingatkan kalian, karena saya ngajarin 4 plat, itu kalian harus memakai ke bangunan kalian 4 jenis plat ini. Oke, plus aturan luas plat maksimalnya. Jadi cari tahu berapa kalau konvensional, saya sudah bilang 9 meter persegi, tapi cari aja teorinya, siapa tahu berubah. Terus berapa kalau udah keraton, terus berapa kalau bondek, sama yang terakhir tadi berapa kalau plat prekas. Jadi dikasihin penjelasan di sebelahnya. Oke? Paham? Ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Paham, Pak. Siap. Kamu nggak nanya Prihandini? Mboten. Oh, siap. Novita Dwi Retnosari tidak bertanya? Insya Allah paham, Pak. Oh, paham. Ya wes. Safira Darmayanti. Fahmi Sofiullah. Ya sudah, kalau paham, sebelum tahu-tahu habis, saya tutup kuliahnya ya. Tidak ada lagi pertanyaan kan? Nanti nggak enak tahu-tahu ke ending karena ininya habis. Kalau sudah tidak ada, saya tutup kuliahnya. Saya tunggu tugas kalian minggu depan. Asistensi, kalau saya nggak balas, WA-in terus saja sampai saya balas. Karena terlalu banyak yang masuk, kadang saya juga belenak ngelihat WA-nya. Cuma saya ingetin, saya